Mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai Hadir-Mu, tempat kediaman-Mu Tuhan. tempat Kau hadir. Selamanya ku kagumi akan-Mu Tuhan. kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Cinta hadir-Mu, Selamanya ku kagumi selamanya. kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada. Takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Kau selalu ada untukku, Kau selalu, Yesus. Yesus, Terima kasih. Kau baik, Kau selalu ada untuk menolongku. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Ada judulnya, judul Alkitabnya, Kepercayaan Abraham diuji. Ayat pertama. Setelah semuanya itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya,
ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Bagian kedua daripada firman Tuhan kita ambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bagian ketiga, saudaraku, firman Tuhan bagian ketiga, kita ambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan sudah kita baca. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan berkati firman Tuhan yang sudah kami baca. Tuhan Roh Kudus bekerja menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang bisa kami mengerti. Supaya lewat firman Tuhan kami kuat menghadapi ujian dan pencobaan. Roh Tuhan bekerja lewat hamba-Mu, memberi hikmat untuk menguraikan firman Tuhan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh jemaat. Tuhan berbicara, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita masuk di seri kedua, part 2 daripada tema ketika aku diuji dan dicobai. Saudara-saudara sekalian, dalam seri kedua, saudaraku. Namun demikian, sebelum kita masuk ke seri 2, seri pertama 2 minggu lalu, saudaraku, seri pertama 2 minggu lalu, saya akan menjadi resume, menjadi suatu intro untuk di seri kedua, supaya bisa refresh saudara punya pikiran, supaya ingat kembali yang kita bahas di seri pertama. Karena seri pertama menjadi penting, saudaraku, sebagai suatu pijakan untuk masuk ke seri yang kedua. Saudara-saudara sekalian, seperti yang sering saya katakan, dalam semua khotbah berseri saya, kita menggunakan pikiran integratif, yaitu semua poin itu saling berkait, maka tidak bisa saling terpisah, saudaraku. Nah, saudara-saudara sekalian, sebagai resume daripada seri pertama ketika aku diuji dan dicobai adalah demikian, saudaraku. Perhatikan, waktu kita berbicara mengenai ujian dan pencobaan, saudaraku, yang kita bahas di seri pertama adalah, saudaraku, kaitan Allah dengan ujian dan pencobaan, poin pertama. Poin kedua, kaitan setan atau iblis dengan ujian dan pencobaan. Poin ketiga, kaitan manusia itu dengan ujian dan pencobaan. Nah, saudara-saudara sekalian, di Injil Matius pasal 6 ayat 13 yang kita baca tadi itu, bunyinya adalah, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca kalimat seperti itu dalam doa Bapa kami, semua kalimat aktif, artinya God in action. Artinya Tuhan berdaulat, Tuhan berotoritas, termasuk mengenai ujian dan pencobaan, saudaraku. Dengan demikian berarti, saudara sekalian, ujian datang dari Tuhan, tujuannya adalah untuk meneguhkan iman. Sementara cobaan itu datang dari setan, tujuannya adalah untuk menjatuhkan kita, saudara sekalian.
Nah, karena dia ada di bawah otoritas Tuhan, saudaraku, setan pun ketika ia setan ketika ia mencobai manusia, saudaraku, dia tidak bisa sejahat-jahatnya mencobai sehancur-hancurnya manusia itu. Tetap dalam ruang lingkup ada batasnya. Jadi setan itu pun harus seizin Tuhan, saudaraku. Kisah yang paling konkret kita baca di kitab Alkitab kita tentang Ayub yang dicobai setan, saudara sekalian. Jadi ujian dan pencobaan tetap di bawah otoritas Tuhan, saudaraku. Nah, yang kedua, kaitan manusia dengan ujian percobaan perlu kita pahami. Pada saat kita dicobai, saudaraku, ada satu hal yang harus kita pahami dengan baik. Ketika terjadi cobaan buat manusia, saudaraku, tidak berarti 100% itu semua karena kerja setan. Tidak, saudaraku. Di dalam cobaan yang dihadapi oleh manusia itu, saudaraku, juga melibatkan manusia itu sendiri. Jadi tidak serta-merta setan salah semua, saudaraku. Setan mengambil andil 50%. 50% lagi adalah kelemahan daripada manusia itu. Jadi ketika kita memahami cobaan, saudaraku, harus kita pahami bahwa, saudaraku, setan bekerja 50% dan juga melewati kelemahan kita. Kita dicobai oleh karena keinginan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi setan menyelidiki di mana kita paling lemah di situ, maka dia mendompleng dari belakang untuk menjadikan kelemahan kita sebagai cobaan untuk menjatuhkan kita. Jadi the weakness of human and the work of Satan itu dua hal yang berbeda, saudaraku. Kita harus bisa differentiate. Ketika kita bisa differentiate kedua hal itu, saudaraku, maka kita peka bagaimana harus bisa hati-hati terhadap cobaan, saudaraku. Oke, nah itu poin yang besar. Poin yang besar yang kedua lagi, saudaraku, ketika kita menghadapi ujian dan pencobaan itu, hal yang paling sentral dari seluruh khotbah serial produksi lembaga Anthony Chang Ministry International menyangkut tiga hal yang paling pokok, yang paling sentral, yaitu saudara punya mind yang diperbaharui oleh firman Tuhan sehingga menimbulkan suatu worldview yang kuat, dan kita punya heart yang dipengaruhi oleh firman Tuhan sehingga menciptakan suatu intimasi yang kuat dengan Tuhan, dan kita punya faith, saudaraku, iman kita yang adalah anugerah Tuhan dipengaruhi oleh firman lewat pengalaman yang kita alami. Iman itu mengalami proses peneguhan iman. Jadi our faith, our Christian worldview, and our intimacy with God, tiga hal itu bekerja sama menjadi kuat, menjadi satu mata rantai kuat untuk menghadapi ujian dan pencobaan. Dan bersama dengan roh kita, dalam diri kita juga ada roh Tuhan yang mendukung iman kita. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika kita memahami poin ini, maka kita akan sanggup menjalani ujian dan pencobaan yang kita arungi setiap hari sampai di akhir hidup kita, saudaraku. Jadi ini merupakan suatu resume untuk seri yang pertama, saudara sekalian. Nah, sekarang kita masuk seri kedua. Saudaraku, seri pertama itu kita bicara mengenai pencobaan, saudaraku. Di seri kedua, kita akan berbicara mengenai ujian, saudaraku. Standpoint yang paling mendasar adalah ketika kita baca di Matius pasal 6 ayat 13, jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Semua adalah dalam otoritas Tuhan, cobaan itu. Jikalau cobaan itu Tuhan yang aktif, Tuhan yang melepaskan dari yang jahat, Tuhan yang membawa ke dalam cobaan, cobaan saja Tuhan berotoritas di dalamnya, apalagi disebut ujian, saudaraku. Ujian datang dari Tuhan, sifatnya untuk meneguhkan iman. Nah, saudaraku, perlu suatu perenungan sebentar, saudaraku. Setiap orang pasti akan mengalami ujian, saudaraku. Tidak mungkin tidak. Ujian itu baik untuk kita, supaya dalam kerohanian kita itu naik kelas, saudaraku. Nah, dalam menghadapi ujian itu, kita harus piawai. Mengapa sebenarnya, saudaraku? Karena ketika seri pertama sudah rilis, saudaraku, kira-kira 2 minggu, muncullah banyak pertanyaan, saudaraku. Salah satu pertanyaan demikian, jemaat menyimak baik-baik. Pertanyaan dari jemaat ini seperti ini. Pak, sakit saya sudah bertahun-tahun, sudah menahun. Saya sudah berdoa, tapi kelihatannya Tuhan tidak peduli. Dan Tuhan memberi aku ujian yang kekuatannya melewati batas. Dan saya juga sudah mendengar banyak khotbah-khotbah yang positif yang Bapak khotbahkan. Sepertinya aku sudah tawar hati. Bagaimana saya, Pak, seperti itu? Jadi, saudaraku, jemaat ini, dia memahami Tuhan sudah tidak peduli. Sakitnya sudah bertahun-tahun. Kemudian dia merasa Tuhan itu memberikan dia ujian itu terlampau berat, melewati batas yang dia mampu. Dan juga dia merasa dia sudah mendengar banyak khotbah yang positif, saudaraku. Dan akhirnya dia tawar hati. Bagaimana memahami
Jemaat yang seperti dalam konteks kita ketika kita berbahas mengenai tentang ujian, saudara perlu perhatikan baik. Kita lihat dari Kejadian pasal 22, ketika Abraham diuji, saudara-saudara sekalian. Saudara, ketika kita dalam ujian itu, perlu kita pahami dengan baik, saudaraku. Ujian itu, saudaraku ya, dia memiliki beberapa kategori loh, saudaraku. Justru dalam beberapa kategori inilah, maka kita menjadi dewasa dalam ujian. Saudara perhatikan, saya uraikan satu persatu kategori itu dengan pas, saudara sekalian. Kategori pertama ujian itu yang sifatnya short time. Kategori kedua, saudaraku, yang sifatnya medium time. Kategori ketiga yang sifatnya long time. Kategori keempat yang sifatnya until the end of the life, saudaraku. Jadi ada 4 kategori ketika kita memahami ujian yang diberikan Tuhan, saudaraku. Kategori pertama short time. Contohnya Bapak Abraham diuji, saudaraku. Kejadian pasal 22 yang kita baca, saudara sekalian. Jadi ujian kepada Bapak Abraham itu, saudaraku, itu short time. Dan saudara perlu ingat, di dalam uji kategori 4 kategori itu berlaku 2 hal, yaitu durasi dan bobot. Durasi adalah berapa lamanya ujian itu datang kepada kita. Maka ada short, ada medium, ada long, ada the end of life. Bobotnya adalah berapa besar kekuatan, berapa berat ujian diberikan kepada Tuhan itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi bobot dan durasi di dalam ujian itu, saudaraku, setiap kategori itu ada. Nah, saudaraku, short time itu kita ambil contoh Bapak Abraham, saudaraku. Bapak Abraham ujiannya short time, saudaraku. Waktu Tuhan berkata, Abraham, Abraham, ya Tuhan, persembahkan anakmu sebagai korban bakaran hidup ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Abraham jawab, ya Tuhan. Alkitab menulis, besok pagi-pagi Abraham sudah berangkat, saudaraku. Jadi boleh dikatakan paling lama 2-3 hari ujian buat Abraham. Short time tersebut. Tapi bobotnya disesuaikan dengan kapasitas yang Bapak Abraham mampu menanggungnya, saudaraku. Itu dia. Nah, kalau yang medium time seperti apa? Yang medium time kita ambil contoh jemaat tadi yang bertanya, Pak, sakit saya sudah menahun, Pak. Kelihatannya Tuhan tidak peduli. Ujian diberikan saya itu kelewat batas. Dan aku juga dengar banyak khotbah positif, tapi hatiku sudah tawar. Jadi boleh kita ambil contoh, pertanyaan jemaat itu ada di medium time, saudaraku. Katanya penyakitnya sudah bertahun-tahun, saudara sekalian. Nah, dalam penyakit yang bertahun-tahun itu, ternyata dia mulai tawar hati, saudaraku. Dia merasa Tuhan memberi dia ujian itu melampaui batas kekuatan dia. Dan dia merasa Tuhan tidak peduli. Mengapa bisa terjadi seperti ini, saudaraku? Justru pada saat dia menghadapi medium time itu, saudaraku, dia salah mengerti Tuhan. Dia punya iman itu goncang, saudaraku. Tuhan tidak peduli saya lagi. Dia punya intimasi with God itu goyang, saudaraku. Tuhan itu tidak peduli dia menjadi tawar hati. Dia punya Christian worldview menjadi roboh. Kenapa? Dia sudah mendengar banyak khotbah yang positif, toh dia tetap seperti ini. Saudara perhatikan di medium time ini tentang ujian, saudaraku. Waktu kita menghadapi dalam kategori medium time, saudaraku, ingat baik-baik. Ketika kita mau ujian seperti itu, bisa pada saat medium time, saudaraku, saat itu juga berhenti ujian itu. Artinya apa? Kita sembuh. Sangat bisa, saudaraku. Tapi juga bisa, saudara sekalian, ketika di medium time itu, kita bergumul di situ, kita punya faith, kita punya worldview, kita punya intimasi bergerak untuk memahami realita hidup yang kita alami, saudaraku, sampai dia melewati batas medium time. Ketika dia masuk ke long time, saudaraku, adalah suatu preparation untuk kita memasuki bukan medium time lagi, tapi masuk ke long time, saudaraku. Nah, waktu memasuki long time baru kita sadari, saudara-saudara sekalian, saudara mulai tahu penyakit saya ini tidak sembuhkan dalam waktu yang singkat, saudaraku. Kan kita juga dalam pergumulan itu ada suatu persiapan dalam hidup, saudaraku. Kita sadar, mungkin saja penyakit saya seperti ini akan dibawa sampai seumur hidup saya. Itu bisa pahami seperti itu, saudaraku. Jadi tidak berarti kenapa ini jemaat menjadi pesimis dan berpikir negatif tentang Tuhan, menjadi blaming God dan merasa tawar hati. Karena yang dia ingini, saudaraku, adalah dia sembuh. Kalau dia sembuh, berarti Tuhan, ujian diberikan itu tidak melalui kekuatan kita. Tidak seperti itu, saudaraku. Tidak seperti itu. Saya kasih contoh hidup saya, saudaraku. Saya mengalami sakit operasi jantung, saudaraku. Dan sekarang karena diabetes 25 tahun, mata kanan saya sudah buta, saudaraku. Mata kiri dilaser karena pendarahan. Sekarang kabur, saudaraku. Dan pada saat saya
menghadapi ujian yang medium time seperti ini, saya sadari saudaraku, dalam perjalanan medium time itu, saya akan masuk ke long time. Artinya saudaraku, badan saya ini akan membawa penyakit jantung yang sudah dioperasi ini sampai saya mati saudaraku, long time. Dan mata saya ini, waktu saya masuk ke long time saudaraku, bisa saja saat itu Tuhan sembuhkan saya, sangat bisa. Tapi saya tidak bahas bagian itu nanti. Yang ketika masuk ke long time, suatu hari, until the end of my life, saudaraku, ini saya bawa, saudaraku, mata yang sudah kabur ini, satu mata yang sudah tidak bisa lihat, saudaraku, saya tidak perlu menjadi komplain sama Tuhan. Saya tidak perlu untuk menyalahkan Tuhan. Justru ketika saya memahami momentum seperti itu, bahkan iman saya bisa menyalahkan Tuhan. Karena saya berpikir, karena keadaan saya sudah seperti ini, mata saya kurang awas, dan kesehatan saya dengan jantung yang sudah dioperasi, mestinya aku memanfaatkan momentum itu. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Mestinya aku giat jauh lebih sungguh. Nah, itu harus dipahami oleh jemaat saudaraku. Bukan menjadi patah hati, bukan menjadi kecewa, bukan menjadi tawar hati. Bukan itu. Itu adalah salah mengerti rencana Tuhan, saudaraku. Salah mengerti rencana Tuhan. Itu contoh tentang medium time. Bagaimana contoh tentang long time? Long time itu saya ambil contoh suami istri, saudaraku ya, suami istri. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita ambil contoh suami istri, misalnya begini. Saudara hidup sebagai suami istri, baik suami maupun istri sama saudaraku ya, kita ambil contoh yang sang istri dulu. Dan ketika hidup menjadi suami istri sudah 30 tahun, istrinya menyadari bahwa suaminya itu, saudaraku, setelah menikah sekian lama, banyak sifat yang tidak baik, karakter yang tidak baik, terlampau egois, ingin hidup menang sendiri, dan uang pun ingin diambil sesuka hati, saudaraku, begitu, tanpa memperhatikan kepentingan keluarga, demikian. Nah, itu adalah ujian yang sifatnya long time, karena suami istri ini sudah hidup dalam janji Tuhan, hidup semati sampai mau memisahkan, saudaraku. Nah, long time itu artinya apa? Setia sampai suatu hari suaminya meninggal, saudaraku. Kalau suaminya meninggal, berarti ujian itu selesai. Atau bukan suami meninggal, istri itu meninggal, berarti ujiannya selesai. Ini namanya yang long time, saudaraku. Ini yang long time. Ini memakan waktu yang lama. Apa yang disebut dengan ujian yang kategorinya until the end of life, saudaraku, sampai mati. Nah, ini perlu diperhatikan baik. Ini dalam konteks penginjilan, dalam konteks pelayanan kepada Tuhan, dalam konteks rasul-rasul, bapak-bapak gereja, dan orang-orang Kristen zaman sekarang, saudaraku. Mereka menderita, mereka melalui ujian, saudaraku, pada saat pemberitaan Injil. Yang mereka yang disiksa, mereka dipenjarakan, saudaraku. Dunia akan melihat apa yang melakukan itu tidak menjadi hasil. Dunia akan melihat mereka gagal, saudaraku. Ada yang mereka mati di penjara. Ada yang mereka tersiksa mati, saudaraku. Tapi dalam hal rohani, mereka mampu melewati ujian itu, saudaraku. Artinya apa? Sekalipun dalam mata dunia mereka tidak sukses, mati dalam penjara, tapi mereka berhasil dalam ujian itu. Jadi ujian itu sampai napas terakhir, saudaraku. Artinya begini, seperti dikatakan Paulus, saudara-saudara sekalian. Ketika dia sudah mengakhiri semua pelayanan, dia berkata, aku sudah mencapai garis finish. Aku berhasil memelihara iman. Mahkota sudah menunggu aku. Sebentar lagi aku akan meninggalkan kemah tua ini. Kemah tua masuk tubuhnya. Rohnya akan kembali kepada Tuhan. Dia melihat apa yang dilakukan, ujian diberikan Tuhan itu, dia mampu menjalankannya, dan dia berhasil, saudaraku, sudah selesai pada saat nafasnya terakhir. Itu disebut dia lolos ujian, saudaraku. Sekalipun dunia melihat dia gagal, dia disiksa, dia hina. Tapi dia melewati kategori ujian yang keempat, saudaraku. Until the end of life, saudaraku. Saudara mengerti hal itu? Kalau kita tidak pahami demikian, saudaraku, kita akan mudah sekali sakit hati sama Tuhan, loh. Kita akan mengatakan Tuhan itu memberikan ujian itu terlampau berat. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan memberi ujian kita 50 kilo, kenapa kita berpikir Tuhan itu memberikan aku ujian kelewat batas beratnya? Masalahnya bukan di Tuhan, saudaraku. Saudara perhatikan dimensi God. Tuhan tidak pernah jahat. Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan tidak pernah pura-pura. Tuhan tidak pernah rasain lu, gua kasih ujian seperti itu. Enggak. Tuhan rencana selalu baik, saudaraku. Tuhan selalu baik, maha tahu yang diberikan itu karena tujuannya juga baik, supaya kita naik kelas. Ujian diberikan itu pas, sesuai dengan kapasitas kemampuan kita menanggungnya. Masalahnya bukan di Tuhannya, saudaraku. The problem is not God. The problem is ourselves, diri kita, saudaraku. Kita diberi ujian yang sesuai kemampuan kita 50 kilo. Tapi karena kita terlampau cengeng,
terlampau manjakan hidup ini. Baru diberikan 50 kilo untuk ujian saja, kita sudah merasa itu 100 kilo. Problem adalah kita, bukan Tuhan, saudaraku. Nah, ini yang kadang-kadang kita belum pahami dalam hidup ini. Maka timbullah kepahitan kepada Tuhan, tawar hati kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak fair. Bukan itu, saudaraku, bukan itu. Masalahnya ada di kita. Mampukah kita menyerap pemahaman satu persatu dengan baik, saudaraku? Karena secara manusia kita pengen, dalam ujianku, Pak, aku ingin sembuh. Ya, saya pun seperti itu. Tapi dengan lewatnya proses waktu durasi yang Tuhan berikan, mestinya kepiawaian kita menjadi mastery of life, menjadi master expert dalam hidup kita. Kita mulai memahami rencana Tuhan lewat ujian yang kita hadapi, loh, saudaraku. Itu namanya kedewasaan rohani, saudaraku. Saya kasih contoh. Seorang misioneri yang melayani jemaat di daerah pedalaman, dia tinggal di pedalaman itu 25 tahun, saudaraku. Rumahnya di Eropa itu bagus. Dia hidup di pedalaman itu 25 tahun bersama suku Dayak, suku pedalaman, supaya mengajar mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian anaknya menikah. Setelah menikah, anaknya melahirkan seorang cucu, dia kasih nama Esther. Anak itu terlahir cacat mental, saudaraku. Nah, kalau pemahaman tentang Tuhannya tidak baik, misioneri ini akan mengeluh atau menyalahkan Tuhan. Saya sudah memberi hidup, saya berkorban, tidak tinggal di Eropa, tinggal di pedalaman, melayani engkau sekian tahun. Kenapa engkau beri aku cucu yang cacat mental? Kan begitu, tapi enggak, saudaraku. Justru di tengah hal seperti itu, misioneri ini berkata demikian. Lewat cucu Esther yang cacat itu, kami belajar apa artinya mengasihi. Kami belajar apa artinya pengharapan. Kami belajar apa artinya mengasihi yang kurang. Kami belajar apa itu kesabaran. Kami belajar apa itu anugerah. Kami belajar bagaimana bisa menerima kenyataan hidup yang ada. Dia sebut satu persatu, sebesarku. Sampai di belakang kalimat tadi dia mengatakan, thanks God for little Esther. Orang bisa seperti kenapa? Orang memahami hidup, saudaraku. Ujian diberikan itu seumur hidup melihat cucu itu, saudaraku. Tapi dia bisa lewati. Kita bisa nggak, saudaraku? Banyak sekali tokoh-tokoh seperti itu, saudaraku. Banyak sekali. Kalau saudara baca kisah-kisah pahlawan iman, saudaraku, mereka yang dalam hidup mereka banyak tantangan, kesulitan, bahkan penyakit yang harus dibawa mati, tidak membuat mereka itu blaming God, saudaraku. Ujian yang mereka hadapi, mereka terima sebagai suatu kenyataan hidup, justru dalam hal seperti mereka lolos ujian, mereka naik kelas sampai ke kelas yang paling akhir, sampai hidup mereka kembali kepada Tuhan, saudaraku. Mengertikah engkau? Coba perhatikan, di Alkitab banyak contohnya. Dalam hidup kita sekarang juga banyak, saudaraku. Juga banyak. Kadang kalau kita tidak sampai seperti itu, kecenderungannya kita tawar hati. Kita tidak setuju dengan apa yang Tuhan kita buat. Ada satu lagi pertanyaan baru masuk, saudaraku. Jemaatnya mengatakan, Pak, saya hidup sudah 60 tahun. Kemarin suami baru meninggal 2 bulan lalu karena COVID. Anak saya laki-laki yang paling saya sayang 15 tahun lalu meninggal di LA karena kecelakaan mobil. Sekarang saya hidup dengan 2 anak perempuan dan beberapa cucu. Kenapa ujian yang diberikan kepada saya itu tidak habis-habisnya, Pak? Kayaknya saya bosan hidup. Nah, ini adalah orang yang tidak mengerti jalan pikirannya Tuhan, saudaraku. Inginnya apa yang dia ingini, dia akan menuju kepada suatu kekecewaan hidup, saudaraku. Yang Tuhan inginkan adalah justru lewat segala hal ujian itu, kita naik kelas. Kita menjadi dewasa rohani, mapan. Kita menjadi banyak makan asam garam, menjadi master dalam hidup kita, saudaraku. Orang bilang kaya pengalaman bersama dengan Tuhan, menjadi dewasa dalam hidup. Mestinya ujian dan pencobaan yang kita alami seperti itu. Khotbah ini baru sukses ketika saudara mendengar dengan teliti, bisa menyimak dengan baik, saudara-saudara sekalian. Justru hasilnya adalah kalau saudara menghadapi ujian dan pencobaan, dia tidak takut. Bahkan dia merasa justru lewat seperti itulah, lewat dua hal inilah yang membawa saya semakin mengenal Tuhan, saya yang hidup, membawa saya mengerti apa artinya hidup yang saya alami itu. Mestinya itu, saudara-saudara sekalian, mestinya itu. Saya perhatikan dan teliti. Jadi saudara-saudaraku, saya yang sudah ada di fase ketiga, sudah lepas daripada operasi jantung, diselamatkan Tuhan dengan mata seperti ini, saya menggebu-gebu untuk fase ketiga ini, saudaraku. Hidup saya tinggal satu fase. Tuhan mau kasih umur berapa terserah Tuhan. Tapi kekuatan saya, saudaraku, saya tidak sesehat dulu lagi. Karena sudah operasi jantung, saudaraku. Sekarang karena operasi jantung jadi cepat capek. Kalau dulu saya kuat, saudaraku. Tetapi semangat saya, kesungguhan saya, pelayanan saya tidak mundur, saudaraku. Bahkan sekarang makin besar.
Dulu saya bisa melayani kemana, sekarang lewat sermon online, saya bisa melayani seluruh dunia. Saya bisa melayani Eropa, Amerika, Australia, Asia. Banyak jemaat yang bisa mendengar saudaraku. Justru kemampuan fisik saya tidak seperti dulu, tapi saya punya rohani bisa bertumbuh dengan baik. Karena cara saya memahami ujian yang Tuhan berikan kepada saya dengan tepat dan benar. Mestinya hidup seperti itu saudaraku. Coba saudara pelan-pelan menyimak firman hari ini. Nanti di seri ketiga, saudaraku, kita akan bahas, seri pertama kita bahas cobaan, seri kedua ini kita bahas ujian, nanti seri ketiga kita bahas ujian dan pencobaan itu, dia itu side by side. Satu sisi dengan sisi yang lain, saudaraku. Terjadi dalam satu peristiwa. Satu peristiwa itu side by side, ujian pencobaan itu. Dalam satu peristiwa, ada ujian dan pencobaan. Kita bahas di seri ketiga, saudaraku. Saudara simak baik-baik firman Tuhan hari ini. Saya ingin saudara sekalian, kalau dengar firman Tuhan hari ini. Dunia yang kita hidupi sekarang itu sangat berat, saudaraku. Cobaan pasti datang. Ujian pasti datang, saudaraku. Dan ujian itu bukan satu saja. Yang kita ambil contoh Bapak Abraham itu satu, saudaraku. Tapi ujian itu sangat variatif. Kenapa? Karena hidup kita kan banyak dimensinya. Dimensi keluarga, kesehatan, sosial, politik, ekonomi, kan semuanya. Nah, cobaan itu bisa datang dari berbagai dimensi hidup yang ada, saudaraku. Kita lewatin satu, nanti satu datang, saudaraku. Puji Tuhan, ada Tuhan di tengah-tengah kita. Yang Tuhan tahu bagaimana cara mendidik rohani kita lewat ujian dan pencobaan. Setan tidak berhak untuk sepuas-puasnya, seluas-luasnya untuk mencobai manusia. Tetap harus izin Tuhan, saudaraku. Bukankah hidup ini lebih stronger, lebih kuat ketika memahami seperti ini, saudara-saudara sekalian? Saudara-saudara, baik yang ada di Amerika sana, mungkin sekarang subuh, pagi, atau sore, saudara yang di Afrika, saudara yang di Belanda, di Jerman sana, saudara yang di Jakarta, Surabaya, Batam, Singapura, Penang, Malaysia, Melbourne, Sydney, Perth, Darwin. Saudara mendengar firman seperti ini. Coba saudara kategorikan. Katakanlah saudara sekarang menghadapi 10 ujian, saudaraku. Coba kategorikan dalam 3 kategori itu. Ada ujian yang sifatnya short time. Ada ujian yang sifatnya medium time. Ada ujian yang sifatnya long time. Ada ujian yang sifatnya until the rest of our life, until the end of life, sampai detik nafas terakhir, saudaraku. Ujian-ujian seperti itu ada, saudaraku. Coba masukkan di kategori seperti itu dan pahami cara Tuhan mendidik kita dengan baik, saudaraku. Saudara yang masih remaja, dia akan menghadapi ujian dan pencobaan. Saudara yang pemuda, anak gadis, saudara yang sebaya, ya, saudara yang sedang berjuang dalam dunia bisnis, saudara yang sudah tua. Hal itu akan terjadi pada hidup kita. Yang terpenting bukan, saudaraku, untuk lepas dari ujian dan pencobaan itu. Tapi yang terpenting bagaimana memahami, bagaimana menjalani, menelusuri ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Di situ pun tetap ada pemeliharaan Tuhan. Mengertikah engkau, saudaraku? Mengertikah engkau? Waktu saya mendapat pertanyaan dari jemaat ini, hatiku sedih. Karena dia baru mengalami medium time. Ujian itu, dia kecewa. Dia tawar hati. Dia bilang Tuhan tidak peduli. Dia bilang banyak khotbah itu dia sudah dengar. Dia bilang Tuhan kasih dia ujian itu melewati batas. Enggak seperti itu, saudaraku. Jemaat salah mengerti. Tapi enggak apa-apa. Justru khotbah hari ini akan membuka suatu pencerahan kepada rohani jemaat sekalian, memberikan suatu pencerahan untuk mengerti bagaimana seharusnya kita menggumuli dalam menghadapi ujian dan pencobaan itu, saudaraku. Saya nggak tahu saudara sekarang ada di mana, ada di tempat negara mana. Mungkin saat ini saudara sedang bawa mobil, dengar khotbah ini. Dengarkan dengan teliti dan hati-hati membawa mobil, lihat di depan. Dan saudara yang ada di rumah bersama keluarga lagi menyimak, kau melihat hatimu seperti Tuhan sedang berbicara dengan yang kamu hadapi. Atau saudara di kamar sedang merenung sendiri mendengar khotbah ini, tanpa you sadari air mata you turun karena you tahu banyak kekeliruan yang kamu salah mengerti tentang Tuhan. Kau salah mengerti tentang dirimu sendiri. Sehingga ujian pencobaan itu menjadi bingung, kamu tidak bisa membedakan dan kamu tidak tahu harus berbuat apa. Hanya bisa doa dan nangis. Hari ini God let you know.
Tuhan mau kasih tahu, Tuhan sayang engkau, saudaraku. Tuhan cinta engkau. Tuhan tidak membiarkan engkau bergumul sendiri. Cobaan aja Tuhan masih pegang kendali, saudaraku. Bukan setan yang pegang kendali. Apalagi ujian yang datangnya khusus dari Tuhan, supaya kamu naik kelas imannya. Makin lama makin mengerti Tuhan. Makin lama makin mengerti Tuhan. Mengertikah engkau, saudaraku, firman hari ini? Tuhan sayang engkau. Tuhan cinta engkau. Tuhan mau engkau pulih dalam hidup ini. Tuhan mau engkau memahami setiap ujian pencobaan itu dengan tepat dan benar. Tuhan mau you punya pikiran, you punya worldview kuat melewati bagian itu. Tuhan ingin sekali intimasi with God itu bertumbuh dengan baik. Tuhan mau imanmu hidup seperti iman Abraham. Sekalipun short time, tapi coba ujian itu very strong, sangat kuat sekali. Dan Abraham bisa lolos ujian itu, saudaraku. Maka berkat Tuhan tiba kepada dia. Bagaimana dengan saudara? Saya ingin, saudaraku, khotbah hari ini menjadi berkat buat engkau. Engkau yang menyimak sekarang di belahan bumi mana saja. Simak dengan baik. Membuka benang kusutmu dalam problematika hidup yang kau alami sekian lama. Yang kau nggak tahu harus berbuat apa. Hari ini Tuhan memberikan pencerahan. Membuka benang kusut you untuk kamu lihat satu persatu dan teliti dan tepat untuk ditangani dengan baik, saudaraku. Khotbah hari ini tidak gampang dimengerti sesaat. Saudara perlu mengulang benar khotbah ini berapa kali, menyimak dengan tepat, baru saudara bisa mengerti. Mengertikah engkau jemaat untuk firman hari ini? Do you understand? Tuhan sayang kau. Mari kita berdoa sebentar. Kita tundukkan kepala kita. Saudara yang ada di berbagai belahan bumi, baik di Amerika sana, saudara yang ada di Eropa, di Jerman, di Belanda, saudara ada di Rumania, saudara yang ada di Asia, di Australia, saudara yang ada di Indonesia, Surabaya, Jakarta, Medan, Batam, Bogor, Bandung. Dimanapun jemaat berada, hari Tuhan berbicara kepada engkau. Kau diam dirimu sejenak. Lihat isi hatimu sebentar. Berbagai ujian dan pencobaan yang kamu hadapi, tegarkah engkau melewatinya? Atau engkau salahkan Tuhan? Kau yang paling tahu sendiri. Kau bergumul bersama Tuhan hari ini. Kau berdoa dalam hati, supaya pencerahan ini boleh membuka alam pikiranmu, membuka mata rohanimu untuk melihat kebesaran Tuhan di tengah ujian dan pencobaan. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap jemaat yang ada di negara manapun. Di tengah COVID yang hebat, di tengah banyak hal yang harus dihadapi, di tengah tantangan sosial, politik, dan budaya, di tengah tantangan kesehatan pribadi demi pribadi, di tengah ujian dan pencobaan yang datang silih berganti. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada umat. Tangan Tuhan diletakkan di atas kepala jemaat. Tangan Tuhan diletakkan di atas hati jemaat, supaya diteguhkan, diberikan worldview yang kuat, diberikan hati yang dekat dengan Tuhan, intimasi with God, diberikan iman yang teguh, sehingga mereka boleh menjalankan satu persatu ujian dan pencobaan yang Tuhan sediakan. Tuhan, hamba berdoa, kiranya anugerah-Mu turun atas jemaat. Dengar hamba-Mu berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Dan sorakanlah kemenangannya.
Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.